Alhamdulillah kita sudah memasuki bulan suci Ramadan pada malam ke-11, yang mana dikatakan di malam 11 ya, di malam 11 ke malam 20 itu maghfirahnya Allah. Seperti yang dikatakan, Ramadan awwaluhu rahmah wa wastuhu maghfirah wa akhiruhu itqun minan nar. Ramadan itu awalnya rahmat, yang tengah-tengahnya itu maghfirah, dan akhirnya adalah itqun minan nar, pembebasan dari api neraka. Akan tetapi harus kita ketahui bahwasanya mendapatkan semua itu nggak gampang. Bulan suci Ramadan, habis itu sahur, siang hari nahan, buka, nggak cuman kayak gitu. Kalau cuman kayak gitu, kayak hari biasanya cuman nahan lapar, itu semua orang bisa. Bahkan orang miskin sehari bisa nggak makan. Dan perlu kita ketahui bahwasanya adanya bulan suci Ramadan ini untuk mengingatkan kita bagaimana penderitaannya orang-orang miskin di luar sana. Tapi kita sebaliknya, sahur makannya 5 piring, ngomongnya biar apa? Anak makannya 5 piring, makannya sepiring, makannya 1 nampan, supaya apa? Supaya siangnya nggak lapar. Ya bener, cuman di samping itu salah, karena orang yang puasa seperti ini tidak melaksanakan tujuan dari puasa tersebut, yaitu apa? Mengosongkan perut supaya kita merasakan benar-benar lapar, yang akhirnya itu kita akan nikmat, ya, akan bersyukur bahwa alhamdulillah ternyata kita bisa makan. Tidak seperti orang-orang di luar sana yang tidak bisa makan sama sekali. Kemudian di samping itu, di samping kita sudah masuk di sudah masuk di malam ke-11, seyogyanya bagi kita untuk mengetahui adab-adab sebagai orang yang berpuasa. Gak cuman hari-hari biasa, masuk puasa, masuk bulan suci Ramadan, sahur, buka, sahur, buka, sahur, buka, gak ngapa-ngapain. Ya, habis itu siang tidur, malam main ML, ya, malam ngegame, habis itu sahur, habis itu habis salat subuh tidur lagi gitu tok. Ya, kalau seperti itu sama aja tidak dalam keadaan Ramadan. Terus bedanya apa? Padahal bulan Ramadan dibuat untuk apa? Dibuat untuk supaya kita beribadah sebanyak-banyaknya. Padahal di malam itu, di bulan suci Ramadan, semua ibadah dilipat gandakan. Ya. Rasulullah SAW bersabda, Innallaha kataba ala kulli syai'in ihsan. Ya, innallaha kataba ala kulli syai'in al-ihsan. Innallaha kataba al-ihsan ala kulli syai'in. Fa idza qataltum fa ahsinul qitlah wa idza dzabhtum fa ahsinudz dzibhah. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala sudah menentukan al-ihsan, kebaikan di dalam segala sesuatu. Maka ketika kalian membunuh, ya, perang, maka bagusilah cara berperang kalian. Dan ketika kalian bersembelih, ya, menyembelih hewan kurban, maka perbaikilah cara untuk menyembelih. Ini dalil bahwasanya al-ihsanu fil amal khairun minal amali binafsih. Bahwasanya melakukan amal dengan baik itu lebih baik daripada amal tersebut. Contoh, antum sholat, ya, antum puasa, cuman puasa antum cuman gitu-gitu aja, ya, bangun tidur sahur, habis sahur sholat subuh tidur, ya, tidur seharian gitu toh, habis itu sholat zuhur, bahkan ada yang nggak sholat zuhur dijamak sama asar, ya, nggak boleh kayak gini. Terus apa manfaatnya puasa? Nggak dapat pahala, ya nggak? Nah, terus kalau antum hanya melakukan amal puasa tanpa adanya ihsan di dalamnya, itu jelek, jelek. Qala Nabi Muhammad SAW, kam min shaimin laisa lahu min siyamihi ilal ju' wal atas. Berapa banyak orang yang berpuasa yang mana tidak ia dapatkan dari puasanya kecuali hanya lapar dan haus. Jadi pahala enggak dapat. Kenapa? Karena dia waktu puasa, ya, waktu puasa siang tidur, sore-sore ngibah. Habis itu apa lagi? Sebelum buka main ML. Sebelum buka gibah lagi, sebelum ini lagi, masih atau yang lakuin, ya. Dan kita harus ketahui bahwasanya gibah,
namimah ya, gibah, menggunjing orang lain, adu domba, habis itu berbohong, ini termasuk sesuatu yang menghilangkan pahala puasa. Di dalam kitab At-Taqriratus Sadidah dijelaskan membatalkan puasa ada dua. Ada yang membatalkan secara hakikat, yakni membatalkan puasa, nggak dapat pahala sama sekali, dan puasanya juga nggak sah kecuali ketika dia batal tanpa udzur. Ketika ia batal menggunakan udzur seperti sakit dan sebagainya, maka ketika ia membatalkan tetap mendapatkan pahala. Ada yang membatalkan puasa tapi hanya membatalkan pahalanya, yaitu seperti ghibah, namimah, ya, adu domba, bohong, sumpah yang palsu. Ini semuanya menghilangkan pahala puasa. Berarti orang-orang tersebut masuk di dalam hadis kam min shaimin laisa lahu min siyamihi ilal ju' wal atash. Semoga kita semua dihindarkan dari orang-orang tersebut. Amin ya rabbal alamin. Di dalam kitab Nasha'id Diniyah dijelaskan termasuk dari adabnya orang yang berpuasa yaitu an yahfadha lisanahu 'anil kadzib wan namimah. Seyogyanya orang tersebut menjaga dirinya dari berbohong dan namimah, adu domba. Dan menghindari dari tenggelam akan sesuatu yang tidak ada manfaatnya. Ya. Apalagi di siang puasa. Ini banyak orang yang tenggelam dalam mimpinya. Karena qala Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Termasuk dari kebaikan Islamnya seseorang adalah meninggalkan apa yang tidak ada manfaatnya. Itu di luar puasa. Kalau di dalam puasa lebih lagi harus kita untuk meninggalkan apa yang gak ada manfaatnya. Ingat, pahala digandakan, dosa dilipatkan. Ya. Kemudian termasuk dari adabnya orang yang berpuasa itu gimana caranya perut ini ketika berbuka tidak kemasukan barang yang haram. Hati-hati. Sampai-sampai dikatakan man akalal haram asad jawarihuhu sya'at abad. Barang siapa yang memakan barang yang haram, memakan makanan haram, maka akan bermaksiat badannya, mau nggak mau. Antum melihat orang, ya Allah ini orang kok suka maksiat ya, nggak ada baik-baiknya. Tapi di samping itu harus husnuzon dulu ya. Kalau nggak bisa dihusnuzoni, ya udah sekali-kali. Ini orang nggak pernah sholat kayaknya, sholat nggak pernah, maksiat terus kerjaannya. Ini kenapa ya? Nah di situ antum inget-inget, oh iya, man akalal haram asad jawarihuhu sya'at abad. Dia mau nggak mau bakal maksiat karena kemungkinan dia makan yang haram. Apalagi sesuatu yang syubhat. Ya ini bahaya juga syubhat. Gimana caranya yang masuk ke dalam perut harus benar-benar sesuatu yang halal. Ya, ini di dalam puasa. Di luar puasa juga tetap ya juga nggak cuman di dalam puasa tok, tapi di luar puasa juga harus tetap menjaga makanan kita. Kemudian termasuk dari adabnya orang yang berpuasa yaitu meninggalkan perkara yang haram yang dihasilkan dari mata, seperti melihat akan sesuatu yang diharamkan, melihat aurat perempuan, melihat perempuan menggunakan syahwat, melihat sesuatu yang tidak ada manfaatnya, ya. Kalau bisa di dalam puasa hindari hal tersebut. Begitu juga kuping, ya, telinga, mendengarkan sesuatu yang enggak maksiat, mendengarkan lagu-lagu barat, mendengarkan lagu-lagu yang jelek artinya, yang tidak ada manfaatnya, lebih baik dengerin Al-Qur'an. Begitu juga lisan kita, menjaga lisan kita untuk tidak melakukan sesuatu yang haram. Contohnya seperti ghibah, kalam fahish, berkata yang kotor. Ini semua menghilangkan pahala puasa. Ya Allah. Jadi seakan-akan kita kayak nggak puasa. Orang-orang seperti itu nggak puasa. Cuman ju' wal atosh. Disebabkan apa? Sebab mereka tidak ada ihsan di dalam amal tersebut. Tidak ada niat untuk memperbaiki puasa tersebut. Ya itu ya. Ini perkataan Al-Imam Abdullah bin Alawi Al-Haddad di dalam kitab Fusulul Ilmiyah. Al-ihsanu fil amal khairun minal amal binafsih. Jadi menekuni amal tersebut lebih baik dari amal tersebut. Dan termasuk
yang adabnya orang yang berpuasa itu dijelaskan di kitab An-Nasaih Ad-Diniyah, alla yuksiron nauma bin nahar. Ya, untuk tidak memperbanyak tidur siang. Subuh tidur, bangun-bangun asar. Itu enggak kayak puasa. Kayak enggak puasa. Hendaknya tidak untuk banyak-banyak tidur. Cukup kalau antum malam begadang, mungkin jam 9 tidur atau jam 8 tidur, bangun jam setengah 12 gitu. Kalau fakir kayak gitu. Biasanya minimal bangun sebelum azan zuhur tuh kalau bisa bangun. Habis itu baru mulai kegiatan lagi. Ya. Kenapa? Karena ya tadi tuh pahala amal-amal kebaikan digandakan. Masa kita hanya tidur? Walaupun tidur tuh sebetulnya ibadah karena meninggalkan maksiat. Tapi jangan kayak gitu juga. Ingat puasa ini tempatnya memperbanyak amal. Jangan cuman tidur. Kemudian wala yuksirul akla bil lail. Dan jangan banyak-banyak makan di malam hari. Lucunya zaman sekarang. Ya Allah, lucu zaman sekarang ya. Di Ramadan makan sehari 5 kali. Di selain bulan Ramadan sehari 3 kali. Loh, gak lucu ya? Bayangin, lucu gak sih? Orang di dalam bulan Ramadan sehari 5 kali. Buka 1 kali. Kemudian habis sholat maghrib makan lagi. Ana nemuin orangnya, yaitu teman Ana sendiri. Habis sholat isya makan lagi. Naudzubillah min dzalik. Habis sholat taraweh makan lagi. Setelah itu yang terakhir sahur. Ya gak sih, lucu gak sih? Dan lucunya juga kenapa kok ada takjil itu loh. Takjil itu ya yang apa namanya? War takjil itu ya. Yang biasanya dijual-jual pinggir jalan. Ini sebetulnya gak bagus ada di bulan Ramadan. Ini bikin orang melupakan hakikat dari bulan Ramadan, hakikat dari puasa. Padahal hakikat dari puasa itu supaya bisa menahan lapar. Bukan buat enak-enakan perut. Jadi adab dari orang yang berpuasa hendaknya tetap menyedikitkan makan di malam hari. Cukuplah ya. Buka itu makan makanan ringan biasanya. Makanan ringan, setelah sholat maghrib makan, setelah sholat isya kalau lapar ya makan dikit lah nggak apa-apa. Kayak gitu, cukup kayak gitu aja. Jangan terlalu banyak-banyak makan supaya kita tahu merasakan lapar itu gimana. Mungkin ini lebih dari cukup. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.